Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Riyadhus Shalihin, kita masuki hadis yang ke-28. Ada di bab yang ketiga, bab sabar, tentang ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut. Saat itu beliau didampingi sang putri tercinta Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Bagaimana ketika Rasulullah sakaratul maut, bagaimana pula perasaan sikap Sayyidatina Fatimah saat itu? Adakah ucapan-ucapan yang terucap dari mulut Sayyidah Fatimah? Bagaimana hukum ucapan-ucapan itu? Ada di hadis ini dan penjelasannya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit beliau semakin berat, sakit yang pada akhirnya beliau wafat. Di riwayat yang lain, lamah tadoro, ketika Rasul mendekati wafat. Tapi di riwayat Imam Bukhari, lamma sakula, manakala sakit Rasul sudah semakin berat, ja'ala yataghashshahul karbu, terlihat betul Rasul menderita, merasa sakit yang sangat. Dan ini bisa dimaklumi karena Rasul sendiri yang menegaskan dalam hadis sahih, asaddun nasi bala'an al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal. Manusia yang akan merasakan bala paling berat adalah para nabi. Kemudian para auliyaillah, kekasih Allah. Lalu mereka yang iman Islamnya di bawahnya. Semakin dangkal keimanan manusia, balaknya tuh semakin rendah. Semakin mantap keimanannya, puncaknya para nabi dan rasul, balaknya pun paling berat. Ada di hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ini tambahan dari saya, di Riyadhus Shalihin nggak ada. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Aku pernah masuk ke ruangan Nabi saat itu beliau sedang sakit. Sakitnya berat. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasul, aku melihat engkau sedang sangat sakit. Rasul tidak mengingkari, kalau beliau menjawab, ajal, iya betul. Inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Aku sakit
Dan sakitku ini seperti sakit yang diderita oleh 2 orang di antara kalian. Ini sejalan dengan hadis tadi, bahwa bala yang Allah berikan pada Nabi dan Rasul itu puncaknya bala. Betul aku sakit, dan sakitku ini sama seperti sakitnya 2 orang di antara kalian. Jadi kalau kita pengen balaknya lebih ringan, iman kita jangan mantep-mantep, tapi jangan pengen surga paling tinggi. Pengen surga tertinggi, iman kita, ketakwaan kita harus semakin mantap. Tapi buat orang-orang yang seperti itu, bala itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang tidak enak. Mereka menikmati bala karena mereka menyadari idza ahabballahu abdan ibtalah. Ini sabda Rasul. Para kekasih Allah, orang-orang yang iman Islamnya mantap, mereka menyadari jika Allah mencintai seorang hamba, maka orang itu akan diuji oleh Allah. Para kekasih Allah semakin diuji oleh Allah, mereka semakin menikmati tanda itu dicintai oleh Allah. Bahwa selanjutnya ketika Rasul sakit, tampak betul beliau merasakan sakit, itu manusiawi. Ketika dibesuk oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, terlihat Rasul sakit. Sang sahabat nanya, ya Rasul, aku melihat engkau demikian menderita, demikian sakit. Jawaban Nabi, iya betul, sakitku ini seperti sakitnya 2 orang di antara kalian. Lalu sahabat nanya lagi, dzalika anna laka ajraini, apakah itu karena untukmu juga pahala berlipat-lipat dibanding yang lain? Jadi balaknya semakin berat, pahalanya pun semakin dilipat-lipat gandakan. Qala, Nabi kembali menjawab, ajal, iya betul, dzalika kadzalik, seperti itulah. Semakin diberatkan balak seseorang, maka pahalanya akan semakin dilipat gandakan. Ma min muslimin yusibuhu adha saukatan fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi. Siapapun seorang hamba, siapapun seorang muslim, ketika dia mendapatkan satu hal yang menyakitkan, apakah itu tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini dengan syarat dia terima apa yang ditetapkan oleh Allah itu. Dia terima ketetapan Allah berupa musibah dengan senang hati. Jadi musibah yang akan mengantarkan kita, derita yang akan mengantarkan kita mendapat pengampunan dosa adalah derita yang kita yakini sebagai ketetapan Allah dan kita terima dengan senang hati. Siapapun muslim, dia mendapatkan ujian, sakit, derita, apakah tertusuk duri atau yang lainnya, melainkan Allah hapus dosa-dosanya dengan itu. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon yang kering, yang mati akan menggugurkan daun-daunnya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 5648, Imam Muslim 6724. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Bahwa semakin mantap keimanan ketakwaan seseorang, balaknya akan semakin ditingkatkan oleh Allah, ujiannya akan semakin ditingkatkan. Itu wajar. Sama halnya dengan sekolah, semakin tinggi kelasnya, jenjangnya, tentu ujiannya akan semakin berat untuk mencapai kelulusan.
Demikian juga dalam keberagamaan, semakin mantap iman dan ketakwaan kita, ujian yang akan Allah timpakan pun semakin tinggi. Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi, dari seorang tabi'in Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Qala, berkata sahabat Sa'ad, qultu ya Rasulullah ayyun nasi asaddu bala'an. Kata sahabat Sa'ad, aku pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapakah manusia yang balaknya itu paling berat, yang ujiannya paling berat? Qala, jawaban Nabi, al-anbiya, para nabi. Summas salihun, kemudian orang-orang yang paling soleh. Summal amsal fal amsal minan nas, lalu orang yang kesolehannya di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Yubtalar rajulu ala hasabi dini, seseorang akan diberi bala, diuji oleh Allah sesuai dengan keberagamaannya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'i, ketika seseorang keberagamaannya kuat, balaknya akan semakin ditambah oleh Allah. Wa in kana fi dinihi riqatun khuffifa anhu, jika keberagamaannya tipis, rendah, balaknya pun akan dientengkan oleh Allah. Ini ketentuan Allah. Jadi Rasul sakaratul maut terlihat sangat merasakan sakit, itu sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, bahwa bala paling berat yang Allah berikan pada para nabi dan rasul. Bahkan berkaitan dengan sakaratul mautnya Rasul, ada sebagian arifin, ulama yang arif, membuat karangan khusus. Di antaranya al-qaulul ajallu fi hikmati karubil mustafa inda hululil ajal, pandangan-pandangan agung berkaitan dengan hikmah sakitnya Nabi ketika sakaratul maut. Jamaah dan Allah wa'ayakum ajmain, demi menyaksikan ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat sangat merasakan sakit, faqalat Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha langsung berkata, wa karuba abata, wa ini huruf nadbah, huruf ucapan, ungkapan derita. Wa karuba abata, betapa menderitanya ayahku. Jadi Siti Fatimah hadir di samping Rasul, menyaksikan Rasulullah seperti itu, langsung dari mulut beliau terucap, betapa menderitanya ayahku. Ini beliau ucapkan karena melihat betapa Rasul sangat merasakan sakit. Fata'allama qalbuha, hati beliau, hati sang putri ikut merasakan derita itu. Wabaha bima fihi lisanu, lisan beliau pun mengucapkan kalimat itu. Padahal beliau berdua, Rasulullah dan sang putri, kesabaran beliau sempurna, keridhaan beliau terhadap takdir Allah sempurna. Famislu dzalika la yaqdahu fil kamal. Nah, ungkapan seperti itu enggak ada masalah, tidak terlarang dan tidak mengurangi nilai kesabaran dan keridhaan Sayyidatina Fatimah. Kita menyaksikan orang tua kita sakaratul maut, terasa kok menderita. Ya Allah, betapa sakitnya ibuku. Itu enggak ada masalah, enggak terlarang ucapan itu.
Di hadis sahih Rasul ucapkan, al-ainu tadma'u wal qalbu yahzanu. Mata tugasnya memang mengeluarkan air mata, hati merasakan derita. Ketika seseorang menderita sakit, matanya akan melaksanakan tugas keluar air mata, hati merasakan derita. Itu manusiawi. Wa hadha mahmudun ala annaha lam turfa sautaha bidzalik. Dan ketika Siti Fatimah ucapkan kalimat tadi, wa karuba abata, bisa diduga ucapan itu beliau ucapkan lirih, tidak dengan suara teriak. Lirih yang cuma didengar oleh orang terdekat, didengar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan beliau ucapkan dengan suara tinggi, pasti akan dilarang oleh Rasul. Kita menyaksikan orang yang kita cintai sakit, menyaksikan itu kita menghayati, boleh jadi air mata kita mengucur. Lalu kita mengucap, ya Allah, betapa sakitnya saudaraku. Ucapan seperti itu nggak ada masalah dari sisi akidah atau dari sisi syariat. Dari Siti Fatimah ucapkan, wa karuba abata, betapa sakitnya ayahku. Faqala, Rasul dengar ucapan itu, dan Rasul langsung menyampaikan sanggahan beliau untuk menyabarkan sang putri. Jadi Rasul yang sedang sakaratul maut, justru beliau yang menyabarkan keluarga yang mau ditinggal. Di momen itu Rasul berkata, Rasul bersabda, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini ayahmu tidak akan mengalami sakit lagi. Setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan derita lagi. Boleh jadi Rasul memang sudah merasa bahwa itu sakit beliau terakhir, selanjutnya sembuh, atau yang pasti karena selanjutnya beliau akan pindah ke alam barzah. Jadi ketika Siti Fatimah berkata, betapa sakitnya ayahandaku, Rasul menjawab, setelah hari ini ayahmu tidak akan sakit lagi, tidak akan menderita lagi, tidak akan lelah lagi. Jadi karena Rasul yakin bahwa itu proses beliau akan pindah dari dunia yang penuh dengan penyakit segala macam menuju aroma akhirat yang penuh dengan keselamatan abadi. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Apalagi beliau hamba yang paling dicintai oleh Allah. Nah, itu ada sahabat Nabi Abdullah mengatakan, la rahata lil mu'mini duna liqa'i rabbi. Bagi seorang mukmin enggak ada istirahat. Istirahat dalam makna yang sebenar-benarnya enggak ada kecuali ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhannya. Paling tidak bagi kita, bagi seorang mukmin, enggak ada istirahat untuk mendapatkan pahala, enggak ada istirahat dari melaksanakan perintah Allah. Sepanjang kita hidup di situ ada perintah Allah. Nah, itu sahabat Nabi Abdullah mengatakan, tidak ada istirahat sejati, istirahat dalam makna yang sebenarnya bagi seorang mukmin kecuali ketika dia berjumpa dengan Allah Rabb-Nya. Ucapan sahabat Nabi ini ada dalam kitab Az-Zuhud, ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jangan pernah kita istirahat dalam arti berhenti melaksanakan perintah Allah.
Istirahat dari kerjaan duniawi silahkan. Kita tidur, jangan sampai tidur kita itu berhenti dari melaksanakan perintah Allah walaupun tidur. Jadikan tidur sebagai momen murni melaksanakan perintah Allah. Apa itu? Mengistirahatkan tubuh dari capek, karena tubuh ini amanah Allah. Prakteknya sunnah Rasul jalankan. Syukur-syukur sebelum ke pembaringan kita wudu, begitu di pembaringan kita baca doa yang diajarkan Rasul. Maka sepanjang tidur pun kita tercatat sedang melaksanakan perintah Allah. Jadi ucapan sahabat Abdullah, la rohata lil mu'mini duna liqa'illahi azza wa jalla. Enggak ada istirahat bagi seorang mukmin kecuali ketika betul-betul dia sudah berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Lebih-lebih Rasul sayyidnya seluruh manusia. Nah itu beliau sakit ketika sakaratul maut, beliau sadar setelah itu beliau akan istirahat dalam makna yang sebenarnya. Faqad intaqala li mahalli qurrati ainihi wa rahati nafsihi. Itu proses terakhir untuk selanjutnya beliau pindah ke tempat yang puncaknya kebahagiaan di situ, istirahat jiwa yang sebenar-benarnya, kesenangan yang selamanya. Jadi ketika Rasul sakaratul maut, di hadis ini ucapan yang keluar dari mulut Siti Fatimah cuma wa karuba abata. Jangan tanya lebih jauh kenapa di saat Rasul mau wafat kok istri-istrinya nggak ada di situ, jangan. Pertanyaan itu boleh jadi akan mengantarkan kita pada sikap beranggapan bahwa istri-istri Rasul tidak terlalu baik pada Rasul, jangan. Jadi saat Rasul nazak menjelang wafat, di situ yang mendampingi Siti Fatimah. Falamma mata, ketika selanjutnya Rasul mati. Bahasa kita ucapan mati untuk orang yang dimuliakan itu bahasa kasar. Rasulullah mati, pantas nggak? Bahasa kita nggak pantas, tapi bahasa Arab di Quran pun demikian. Falamma mata, ketika Rasul mati. Kalau orang Arab yang nggak terlalu paham bahasa Indonesia mengartikan ketika Rasul mati, yaitu kita maklumi. Kita yang orang Indonesia ngerti adab berbahasa. Jangan katakan Rasul mati, nggak sopan. Nggak sopan. Ulama yang kita tahu orang yang soleh, yang akhlaknya indah, jangan katakan ulama anu mati, nggak sopan. Ayam mati silahkan. Atau orang yang memusuhi Islam, bahkan kita katakan si anu mampus, itu juga silahkan. Jadi walaupun bahasa Arabnya falamma mata untuk Rasul, terjemahkan manakala Rasul wafat. Wafat juga bahasa Arab. Manakala Rasul wafat, qalat Fatimah berkata, ya abata ajaba rabban da'a. Kalau tadi wa dengan ya, ini maknanya sama, huruf rasa duka, huruf kedukaan. Ya abata ajaba rabban da'a, wahai ayahandaku, Tuhan telah mengabulkan permintaanmu. Apa sih permintaan Rasul? Ketemu dengan Allah. Sang putri yakin betul Rasul sangat merindukan perjumpaan dengan Allah. Begitu Rasul wafat, ini ucapan Siti Fatimah, ya abata ajaba rabban da'a, wahai ayahanda,
Tuhan telah mengabulkan permintaanmu. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah, wahai ayahanda, surga Firdaus akan menjadi tempatmu. Nah, Siti Fatimah yakin betul Rasul mendambakan merindukan bertemu dengan Allah. Rasul merindukan surga Firdaus. Beliau yakin itu yang akan diberikan oleh Allah. Makna dari ucapan ini sekaligus doa dari sang putri agar Rasulullah dimasukkan ke Firdaus. Dan itu sejalan dengan perintah Allah. Ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Rasul bersabda, "Idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhul firdaus." Jika kamu meminta surga kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah Firdaus. Walaupun kalau kita jujur, kita sudah terwakili dengan syair dari seorang ulama yang lebih dikenal sebagai sastrawan muslim, Abu Nuwas, tapi terlanjur terkenal Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Itu pengakuan, wahai Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak pas untuk tinggal di Firdaus. Rasulullah yang paling layak pantas ke sana. Walaupun kalau Allah kehendaki, siapapun yang mencintai Rasul dengan makna yang sebenar-benarnya akan ditempatkan bersama Rasul. Dalam hadis Nabi, antum ma'aman ahbabtum, anta ma'aman ahbabta. Ketika seorang badui nanya, ya Rasul, kapan kiamat? Hadis Bukhari Muslim. Orang badui orangnya lugu-lugu, nanya, ya Rasul, kapan kiamat? Rasul tanya balik, kamu sudah punya persiapan apa untuk menyambut kiamat? Jawaban si badui, persiapanku wahai Rasul bukan banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, sedekah, bukan. Tapi persiapanku adalah cinta kepadamu. Di situ Rasul menegaskan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kamu akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang kamu cintai. Ketika mendengar ucapan Rasul itu, sahabat Anas bin Malik berkata, sepanjang aku menjadi muslim, sepanjang aku hidup, hal yang paling membahagiakan aku, pertama ketika aku menjadi muslim, kedua saat ini ketika aku mendengar ucapan Rasul, kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Karena itu kumpulkan energi cinta kita untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Cinta istri, cinta suami, cinta anak, jadikan cinta itu sisa-sisanya saja. Dan siapapun yang mencintai Allah dan Rasulullah, dia sebagai suami pasti akan cinta istri, karena itu perintah Allah dan Rasul yang dia cintai. Sebagai istri pasti akan cinta suami, karena itu perintah Allah dan Rasulullah yang dia cintai. Jadi cintailah murni Allah dan Rasulullah. Selain keduanya, cinta dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, itu cinta yang benar. Termasuk cinta kepada para ulama, cinta dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Jamaah dan Allah fayakum ajma'in. Jadi perintah Rasul, jika kamu minta surga pada Allah, mintalah surga tertinggi Firdaus. Fa innahu surrul jannah, karena Firdaus itu surrul jannah, bukan sirrul jannah. Makna sur wasatun, tengah-tengah, tapi makna al-khiyar, surga yang paling utama, surga pilihan Firdaus. Bahwa wasatun di sini maknanya adalah surga yang paling utama, ada di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Kitabul Jihad. Innahu wasatul jannah wa innahu a'lal jannah.
Sesungguhnya Firdaus adalah surga yang ada di tengah, surga yang paling tinggi. Wa anna saqfahu arsyur rahman. Atapnya Firdaus, disitulah arsnya Allah yang maha rahman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ketika Rasul wafat, ucapan yang keluar pertama dari Siti Fatimah adalah, ya abata ajaba rabban da'a, ya abata jannatul firdausi ma'wa, ya abata ila jibrila nan'ah. Wahai ayahanda, Tuhan telah mengabulkan permintaan ayahanda. Wahai ayahanda, surga Firdauslah tempatmu. Wahai ayahanda, cuma kepada Jibril selanjutnya aku mengadu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Siti Fatimah ini, wala yaturru fil kamali idza lam yakun fihi tashaddun minal qadaril ilahi. Ucapan seperti itu bisa bermasalah, bisa tidak bermasalah. Tidak bermasalah jika di ucapan itu sebagai wujud duka tanpa ada unsur menolak takdir Allah. Ketika ada unsur menolak takdir Allah, tidak menerima ketetapan Allah, ucapan itu haram. Bagian dari niyahah, meratap-ratap. Itu dari ucapan Siti Fatimah ini, wa ya'khudhu minal hadisi jawazut tawajju'i lil mayyiti indah tidarihi. Boleh ketika kita nengok orang yang sedang sakit, kita merasakan deritanya, kita ucapkan, ya Allah, betapa sakitnya kamu. Boleh. Sebagaimana Siti Fatimah mengucapkan yang pertama, wa karuba abada. Laisa minan niyahah, dan ucapan itu tidak termasuk meratapi wafatnya seseorang, tidak termasuk. Namun bila kalimat itu diucapkan dalam hati ada unsur menolak takdir Allah, dalam hatinya misalnya, Allah, ayahku masih muda, kenapa engkau matikan, engkau wafatkan, ini enggak boleh. Bagaimanapun kalimatnya, ketika kalimat itu muncul sebagai ekspresi tidak menerima takdir Allah, haram, dan itu termasuk niyahah, bagian dari meratap. Termasuk misal, wahai suamiku, kenapa engkau mati? Kalau kau mati nanti siapa yang ngasih aku nafkah? Ini juga enggak boleh. Bisa syirik. Syiriknya, rezeki bukan dari suami, dari Allah. Kalau toh suami meninggal, memang Allah enggak punya cara untuk tetap memberikan rezeki. Jadi niyahah, meratapi kematian seseorang, ratapan yang timbul sebagai ekspresi tidak menerima ketetapan Allah, tidak menerima takdir Allah, hukumnya haram. Ada dalam hadis sahih an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara di dalam umatku, di tengah-tengah umatku, yang keempat perkara itu merupakan bagian dari perilaku jahiliyah. La yatrukunahunna. Keempat perkara ini bagian dari perilaku jahiliyah, namun mereka umatku tidak meninggalkannya. Masih banyak yang melakukan salah satu dari 4 perkara ini. Pertama, al-fakhru fil ahsab,
Sombong karena keturunan. Merasa punya darah Nabi, sombong. Itu jahiliyah. Menyebut saya keturunan Rasul, itu nggak ada masalah ketika tidak ada unsur kesombongan. Boleh jadi selanjutnya banyak keluarga Rasul, nasabnya Rasul, keturunan Rasul, tapi tidak perkenalkan diri sebagai Habib, Syarif atau Sayyid, karena untuk menjaga diri jangan sampai muncul. Seperti Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, ada nasab sampai ke Rasul, beliau nggak pernah gunakan nasabnya. Termasuk pendiri Muhammadiyah, ternyata nasabnya sampai ke Rasul, beliau nggak gunakan nasabnya. Jadi bangga karena nasab, ini perilaku jahiliyah. Yang kedua, watta'nu fil ansab, mencela seseorang karena nasab, juga perilaku jahiliyah. Mencela seseorang karena nasab. Bapakmu kan PKI, padahal sekarang anaknya jadi orang soleh, kok kita celak? Itu jahiliyah. Kalau lihat orang tua nasab, boleh jadi Umar bin Khattab orang tuanya bagaimana, bahkan Nabi Ibrahim orang tuanya gimana. Jadi jangan pernah melihat orang tuanya, ketika orang tuanya buruk, anaknya kita buruk-burukan, jangan. Kalau orang tuanya baik, bolehlah, dia kan anak ulama, anak orang soleh, kita muliakan. Ketika orang tuanya buruk, padahal anaknya sudah soleh, akhlaknya indah, jangan lantas kita celak karena orang tuanya, jangan. Jadi bangga karena nasab, jahiliyah. Mencela seseorang, menghina karena nasab, itu juga perilaku jahiliyah. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan menggunakan ilmu perbintangan. Begitu ada bintang anu, wah ini tanda-tanda nih kalau minta hujan nanti, itu jahiliyah. Dan yang keempat, wan niyahatu, meratapi kematian seseorang. Bahkan untuk niyahah ini Rasul ancam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Orang yang meratap-ratap, kebanyakan wanita, meratap-ratap dengan ratapan jahiliyah ketika ditinggal mati, dia nggak taubat sebelum dianya mati, di hari kiamat akan dibangkitkan dengan dipakein pakaian yang sangat buruk, yang menjadikan dirinya gatal-gatal sekujur tubuh. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 2203 dan Imam Ibnu Majah.